Masih di Sindu Sore pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Serangan Israel menyasar penyulingan air di Gaza, Palestina. Tak hanya itu, Israel juga menyerang masjid yang juga berada di lokasi yang sama. Sebuah ledakan besar mengguncang lingkungan Seratuan di kota Gaza pada hari Senin, ketika serangan udara Israel yang diduga menghantam pabrik penyulingan air yang baru dibuka. Warga pun berlarian panik untuk menyelamatkan diri. Tim pertahanan sipil Palestina yang langsung ke lokasi untuk memadamkan api. Serangan ini menghancurkan pabrik penyulingan air yang dibangun dari hasil sumbangan warga. ردوا على المواطنين قالوا اخذ المكان هذا تم انشاء محطه تحليه متبرعين خير للمواطنين تم ضربها بالكامل وفيش مكان لها مجمع مدني سالم لا يوجد فيه اي اشكال عسكريه هذا مجمع السلام التجاري في حي الشيخ رضوان هذه المنطقه هان بالضبط كان محطه تحليه المياه للمواطنين النازحين يعني انا فيش مي عندنا في الشيخ رضوان مي الارض جفاف تطلع مي مالحه فعملوا مي التحليه للشرب للاسف الجيش الاسرائيلي اجى قصفها بدون سبب فيش حاجه فيش سبب يوصف المنطقه هاي. Tak hanya itu, media Palestina melaporkan bahwa jet tempur Israel juga menyerang masjid di lingkungan Sheikh Ratwan. Serangan Israel kali ini juga menghancurkan kamp pengungsian yang berada di lokasi yang sama. هذا كانت محطة تحلية يعني ما لهاش يمكن أقل من شهر لسه فاتحة. هذه بتخدم المنطقة كلها بمياه الشرب صالحة للشرب. فجأنا اليوم بإشارة إخلال المكان وتم استهدافها ب4 صواريخ من طائرات الاف-16 تم تدمير المنطقة كلها والمنطقة مجاورة إلها كمان يعني حتى في مخيم للنازحين هنا كل خيامهم راحت وتدمرت وكله تكسر. Ledakan terjadi setelah peringatan Israel terkait drone, balon, dan layang-layang yang diterbangkan di Gaza. Israel mengingatkan Hamas akan kembali meningkatkan serangan. Lantaran Israel menuduh Hamas atas serangan yang terjadi beberapa kali belakangan ini. Namun tuduhan Israel dibantah Hamas. Sembilan warga Palestina tewas dan 15 lainnya luka-luka setelah serangan udara Israel yang diduga menargetkan markas besar kepolisian kota di kegubernuran Gaza. Serangan udara militer Israel menghantam markas polisi kota di wilayah kegubernuran Gaza pada Rabu kemarin. Insiden mematikan ini dilaporkan merenggut 9 korban jiwa dan menyebabkan belasan orang lainnya luka-luka. Menurut keterangan otoritas tempat, jet tempur Israel melepaskan rudal yang langsung menyasar kompleks bangunan kota dan kegubernuran. Ledakan keras ketika menghancurkan struktur fasilitas keamanan dan memicu kepanikan warga sekitar. كنا قاعدين بالمنتزه احنا نازحين شفنا الهواء بتنجح الضربه هنا وشفت هالاصابات من الاطفال من الصغار من المشايخ حسبنا الله ونعم الوكيل لو كتاب نقول احنا بدنا نضل الحرب هذا الله ينقم منهم خلصونا بدناش هدنه مش هابين هدنه ولا الهدنه هل هي هدنه بتقولوا عنها بتتكلموا عليها بتضحكوا علينا كل يوم بتقتلوا 20 30 امبارح بالمينا قتلتوا 20 واليوم المنتزه البلديه قتلتوا بيجي 15. Tim penyelamat yang tiba di lokasi segera mengevakuasi para korban, termaksud yang berada di reruntuhan bangunan. Berdasarkan data perbaruan medis, selain 9 korban tewas, 15 orang alami cedera serta luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Presiden Prabowo tantang jajarannya untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia sebesar 100 gigawatt PLTS. Presiden juga menegaskan dalam 2 tahun tak boleh ada impor minyak bumi maupun LPG lagi. Presiden Prabowo Subianto menantang jajaran Kementerian Energi, Ekonomi, dan Danantara untuk mandiri energi dalam 2 tahun saat meresmikan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak di Jembrana, Bali. Demikian Presiden berharap swasembada energi dapat dipercepat seperti yang terjadi pada pangan. Selanjutnya Presiden berharap Indonesia berhenti impor energi. Manapun dunia, dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan,
dengan lifting minyak yang harus naik terus, ya. Kita tidak boleh import lagi 1 barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, 1 tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi. Menteri SDM, siap. Sanggup? Siap, melaksanakan. Baik. Ya, terima kasih. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih, demikian. Semangat. Semangat dan berani. Ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Terima kasih semua unsur. Hari ini hari penting. Kita launching dan saya percaya mungkin kurang dari 3 tahun kita akan sampai 100 gigawatt. Iya kan? Dulu swasembada pangan saya beri target 4 tahun. Tim ekonomi, tim pertanian, tim pangan berhasil 1 tahun. Berarti kalau saya kasih target 3 tahun untuk tim energi, ya enggak lah, udah 2 tahun lah. Ya. Kalau berhasil 2 tahun, tim energi dapat bintang lagi, aku kasih kepada. Beralih ke informasi selanjutnya, Masjid Istiqlal menggelar Maulid Akbar dalam rangka peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1448 Hijriah. Dalam acara ini hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar. Puluhan umat muslim dan muslimah berdatangan sejak pagi di Masjid Istiqlal untuk mengikuti acara Maulid Akbar 2026. Acara yang digelar sebagai bagian dari event Istiqlal Youth Festival ini bertema Grow Your Talent, Glow Your Adab. Menghadirkan Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan pemuka agama Ustadz Jojo Muhammad Ali Yusuf. Melalui kajian Maulid Akbar ini diharapkan mampu mempererat persatuan generasi muda. Warga Lumajang, Jawa Timur berebut gunungan melestarikan tradisi memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan penuh sukacita. Usai melantunkan sholawat Nabi, puluhan warga desa Padansari, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur langsung merangsuk dan berebut gunungan di Musola Nurul Huda. Tua muda hingga anak-anak rela berdesakan berebut gunungan berupa buah-buahan, jajanan, hingga hasil bumi dan berkat yang dibawa warga dari rumah masing-masing. Tradisi grebek maulid ini sudah dilaksanakan sejak turun-temurun. Meski harus berebut, namun warga mengaku senang bisa terus menjalankan dan melestarikan tradisi grebek maulid ini. Sangat seru sekali Mas tahun ini karena dari berbagai remaja musola, terus RT RW, terutama masyarakat Padansari dan diayomi oleh sesepuh desa Padansari, kita ada satu masjid di musola ini. Tradisi grebek maulid Nabi ini terus dilestarikan oleh masyarakat di kaki Gunung Semeru untuk memperingati dan merayakan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Anyus melaporkan. Puluhan warga berebut uang yang dibagikan juragan ikan di Surabaya, Jawa Timur. Tradisi ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad. Tradisi perayaan Maulid Nabi di Kampung Nelayan, Cumpat, Surabaya berlangsung meriah. Puluhan warga berkumpul di depan rumah juragan ikan. Tak lama kemudian, sang juragan menyebarkan uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun ikut berebut uang di tengah kerumunan. Tradisi bagi-bagi uang sebagai bentuk rasa syukur sekaligus berbagi rezeki kepada warga.
Geger curhatan di media sosial seorang calon mahasiswi Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan mengundurkan diri gara-gara diminta melepas jilbab. Kementerian Pertahanan pun membantah kabar tersebut. Pengakuan seorang calon mahasiswi Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan di media sosial membuat geger warganet. Calon mahasiswi bernama Asma Wahfa Ahdina mengaku memilih mengundurkan diri 15 jam setelah dinyatakan lolos seleksi Fakultas Kedokteran Militer 2026. Asma Wahfa memilih mundur karena diminta melepas jilbab jika diterima sebagai mahasiswa. Dalam unggahannya, permintaan itu disampaikan secara lisan oleh pengawas dari pihak kampus saat apel dan pengarahan calon mahasiswa baru. Curhatan Asma Wahfa Ahdina pun menuai kecaman dari warganet, Ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, hingga DPR. Aturan larangan jilbab dinilai mengekang kebebasan beragama dan tidak seharusnya diterapkan di lembaga pendidikan. Usai ramai menuai kecaman, Kemenhan merilis pernyataan. Melalui Instagram Unhan RI, Kemhan menegaskan tidak ada larangan penggunaan hijab bagi kadet atau mahasiswa Universitas Pertahanan. Sebagai evaluasi, Kemhan juga memberikan arahan agar ketentuan penggunaan seragam mahasiswa disesuaikan dengan mengakomodasi penggunaan hijab. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta Utara berubah seperti di Jepang saat bunga tabebuya bersamaan bermekaran di kawasan Jakarta International Stadium, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak ayal pemandangan indah itu dimanfaatkan warga untuk bersuah foto seperti di negeri Sakura. Barisan bunga tabebuya yang mekar bersamaan di Jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini seolah membawa suasana pemandangan seperti di Jepang saat bunga sakura bermekaran. Warna-warni bunga putih dan pink indah menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Tertarik melihat suasana ala Jepang ini, sejumlah ibu-ibu dari Jakarta Timur pun menyempatkan untuk datang ke lokasi dan mengabadikannya dengan ponsel. Mereka bersuah foto dengan latar belakang bunga yang sedang bermekaran. Nah, kami pas lewat langsung lihat di sisi kiri tadi ada lewat rel kereta api, kok ada kayak di Jepang gitu. Mekar nih biasanya kan nggak tentu ya kan, cuman yang pasti dia itu mekar secara bersamaan. Namun pemekarannya itu nggak terlalu lama. Karena mungkin daya tahan kembangnya itu juga nggak terlalu kuat ya. Warganya berharap agar taman-taman dengan berbagai bunga tabebuya diperbanyak di sudut kota Jakarta karena bisa menjadi lokasi foto dan wisata gratis. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.